Pernahkah kalian membayangkan bagaimana gema perlawanan seorang ayam jantan dari timur yang mengguncang Nusantara? Atau bagaimana pesisir Makassar menjadi saksi bisu akulturasi indah antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang tetap berdenyut hingga abad ke-21? Hari ini, kita tidak sekedar belajar tentang masa lalu. Kita akan menyusuri jejak peradaban Kerajaan Goa Talo, kerajaan gabungan yang pernah disegani oleh VOC, yang meninggalkan benteng Rotterdam, Masjid Katangka, hingga filosofi Sipakatau yang membumi. Lebih dari itu, kita akan menemukan bahwa tradisi seperti Mapaci, Maudu Lompoa, Mapatopo, hingga Sokabala bukan sekala ritual usang, melainkan oksigen yang masih membuat masyarakat Sulawesi Selatan bernapas dengan harmoni. Kerajaan Goa Talo tumbuh dan berjaya berkat letak strategisnya di jalur perdagangan internasional. Puncak kejayaannya dicapai pada abad ke-17 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur yang gigih melawan kekuasaan VOC. Namun, kekalahan dalam perjanjian Bongaya pada tahun 1667 menandai awal keruntuhan kerajaan. Meskipun demikian, pengaruh budayanya dan semangat perlawanannya tetap teringat dan dihargai hingga masa kini. Benteng Rotterdam merupakan ikon kerajaan yang dibangun tahun 1545. Terletak di pinggir pantai barat Makassar dan kini menjadi objek wisata sejarah. Awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa Talo, kemudian diubah namanya oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan serta pertahanan. Selanjutnya, Istana Balalompoa. Istana ini merupakan kediaman Raja Goa di Sugu Minasa yang kini difungsikan sebagai museum kebanggaan masyarakat Goa. Dibangun dengan arsitektur khas suku Makassar, di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka, alat pemerintahan kuno, serta dokumen sejarah yang menceritakan kejayaan kerajaan Goa pada masa lampau. Perjalanan kita mulai di Masjid Tua Katangka. Masjid ini berdiri kokoh sejak abad ke-17, dibangun oleh Raja Goa ke-14 yaitu Sultan Alauddin. Katangka berarti pohon kastanye, tempat di mana syiar Islam mulai tersebar di tanah Goa. Lihatlah atapnya yang bertingkat, perpaduan akulturasi lokal dan Islam. Disinilah kita bisa merasakan saksi bisu perjuangan dakwah dan awal perubahan peradaban. Tak jauh dari masjid ada batu palantikang. Secara harfiah, palantikang berarti tempat melantik. Di atas batu inilah para pejabat kerajaan termasuk para tumai lalang, semacam Perdana Menteri, dilantik. Bayangkan, pijakan kaki mereka dulu mungkin sama persis dengan tempat kita berdiri sekarang. Batu ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan tanggung jawab adalah hal yang sakral. Selanjutnya, kita menuju jantung kemaharajaan Goa, yaitu Benteng Somba Oku. Dulu benteng ini bukan hanya pertahanan, tapi juga pusat perdagangan terbesar di timur Nusantara. Namun, kejayaan itu runtuh dalam perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Setelah Belanda dan sekutunya menghancurkan benteng ini. Kini, kita bisa menyusuri reratannya. Setiap bata dan parit yang tersisa bercerita tentang kegigihan dan juga duka sebuah kerajaan yang disegani. Kearifan lokal Bugis Makassar menyimpan makna mendalam. Ada Sipakatau, filosofi memanusiakan manusia yang mengejarkan kita untuk saling menghormati di tengah modernisasi. Nilai ini berpadu indah dengan barasanji, yaitu lantunan pujian kepada Nabi, serta ritual Mapaci, yaitu tradisi menyematkan daun pacar sebagai simbol penyucian diri dalam pernikahan. Perpaduan adat dan nilai religius ini terbukti ampuh memperkuat solidaritas kita. Maudu Lompoa di Cikoang, Takalar. Perayaan Maulid Nabi ini menumpuk solidaritas lewat arak-arakan perahu julung-julung yang berisi telur hias. Tak kalah berkesan, ada pula tradisi Mapatopo sebagai ekspresi syukur kolektif saat menyambut jemaah haji yang kembali ke tanah air. Kehangatan sosial lalu berlanjut pada tradisi gotong royong Mak Burasa di momen Lebaran, serta pembagian bubur syura setiap 10 Muharram sebagai simbol saling berbagi. Semua ini ditutup dengan indah oleh ritual Songkak Bala, sebuah tradisi menolak bala yang membuktikan bahwa budaya Islam di sini tumbuh membumi, menyatu erat dengan kearifan lokal. Mengapa kita
kita peduli karena melestarikan bukan berarti membakukan masa lalu, melainkan menghidupkannya kembali dalam bingkai kekinian. Ketika kita mengajak anak muda mengunjungi Museum Balalompoa, membacakan barasanji di tengah keluarga, atau sekedar membagikan bubur syura tetangga, kita sedang merawat identitas yang mengajarkan bahwa menjadi muslim yang baik adalah juga menjadi manusia yang siap, yang mengingatkan sepakat tahu atau saling memanusiakan. Maka, mari jadikan materi ini sebagai panggilan hati, bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diwariskan. Kunjungi peninggalannya, ikutilah tradisinya, dan sebarkan ceritanya. Karena sehebat apapun teknologi, tidak ada yang bisa menggantikan hangatnya kebersamaan saat Mak Burasa atau getar kebanggaan saat melihat perahu julung-julung di Cikoang. Selanjutnya yaitu proses masuknya Islam ke Kerajaan Gotalo. Islam resmi masuk ke Kerajaan Gotalo pada tahun 1605. Penyebar utamanya adalah 3 ulama Minangkabau yang dikenal sebagai Datuk Ribandang, yaitu Abdul Makmur, Datuk Ritiro, dan Datuk Ripatimang. Mereka datang dari Kesultanan Aceh yang telah lebih dulu Islam. Datuk Ribandang berhasil meyakinkan Raja Talo, Imalingkai Daeng Manyondri Karaeng Ketangka setelah Islam bergelar Sultan Mapasosong. Sang raja kemudian memeluk Islam dan menjadi motor utama dakwah. Selanjutnya Raja Goa ke-14 yaitu Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Setelah Islam bergelar Sultan Alauddin juga ikut masuk Islam. Peristiwa bersejarah ini diperingati sebagai Meleki Karannu, yaitu malam masuknya Islam. Aceh sangat berperan dengan mengirimkan ulama dan gelar sultan untuk legitimasi raja-raja Gotalo yang telah Islam, sehingga memperkuat posisi kerajaan sebagai pusat Islam di kawasan timur Nusantara. Akhir kata, mari kita menjadi bagian dari sejarah yang terus bergerak. Jangan biarkan benteng Somba Opu hanya menjadi foto di media sosial tanpa makna. Jangan biarkan Mapaci menjadi seremonial tanpa ruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.